goreng, diceplok, direbus doang, sini merapat. Karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu, bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih. Lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya. Biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel. Tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini
Aku kasar-kasar aja ya ngecopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simpel. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir lah ya atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih. Lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya. Biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel. Tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya.
Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simpel. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap.
Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut, kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir lah ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu, bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih. Lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya. Biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel. Tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel.
Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk produk ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simpel. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh, itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu.
Nggak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut, kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu, bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih. Lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya. Biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak.
Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel, tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi, jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya, aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali, cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkok saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simple. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya gak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol.
Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan ini tuh enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut, kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya.
Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih, lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya, biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel, tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi, jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah telurnya boleh kita cemplungin, lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya, aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali, cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkok saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simple. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya.
Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan ini tuh enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya.
Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih, lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya, biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel, tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi, jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah telurnya boleh kita cemplungin, lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya, aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali, cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkok saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simple. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh, itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya.
Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya.
Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi dua, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih, lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya, biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel, tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkok saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simpel. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh, itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus.
Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir lah ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu, bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya.
Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi dua, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih, lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya, biar nanti tuh bumbunya lebih meresap itu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel, tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkok saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simpel. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget.
Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah, bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya, biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur.
Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya, boleh ditambahin dengan gula pasir lah ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu, bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi dua, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih, lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya, biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel, tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi, jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah telurnya boleh kita cemplungin, lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya, aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali, cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkok saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simpel. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai.
Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya, atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh, itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya, biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Nggak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi.
Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir lah ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu, bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih. Lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya. Biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel. Tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simpel. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga.
ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya, atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh, itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah, bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya, biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri.
dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya, boleh ditambahin dengan gula pasir lah ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu, bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih. Lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya. Biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel. Tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini.
Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menunya itu sangat simpel. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya, atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh, itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah, bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya, biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Nggak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan.
Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu, bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih. Lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya. Biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel. Tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita
kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simple. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1,5 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya, biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan ini tuh enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh.
Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu, bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih, lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya, biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel, tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya.
Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkok saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simpel. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan setengah kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan ini tuh enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo.
Nah, ini udah selesai dikupasin, lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih, lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya, biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel, tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh.
Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali, cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap, boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkok saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya, karena menunya itu sangat simple. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya, atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh, itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah, bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya, biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya.
ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah ini udah selesai dikupasin, lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih, lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya, biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel, tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya.
Oke, tinggal ditumis sampai wangi, jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin, lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya, aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali, cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap, boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkok saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simple. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh, itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir ya atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih. Lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya. Biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel. Tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini
Aku kasar-kasar aja ya ngecopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkok saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simple. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh, itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir lah ya atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih. Lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya. Biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel. Tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya.
Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkok saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simple. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Gak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap.
Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu, bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih. Lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya. Biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel. Tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel.
Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simple. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu.
Nggak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut, kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu, bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya. Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih. Lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya. Biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak.
Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel, tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk produk ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simpel. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya. Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol.
Oke, tinggal diaduk rata dan dimasak sampai bumbunya itu meresap dan menyusut kayak gini ya. Asli warnanya merah menyala dan itu enak pakai banget ya. Telur bumbu merah ini termasuk menu favorit banget karena emang seenak itu. Nggak heran sering dipakai untuk menu kondangan atau hajatan ya, karena buatnya juga sangat gampang, rasanya enak. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap. Gimana, sangat gampang banget kan cara masak 3 olahan telur hari ini? Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, yang di rumah wajib makan telur tapi bosen telurnya cuma digoreng, diceplok, direbus doang. Sini merapat karena kita mau bagikan 3 menu olahan telur yang enak dan pastinya mantul banget ya. Ini tuh cocok untuk jadi lauk pendamping ataupun lauk utama. Bahkan kalaupun digado-gado aja pun enak ya. Oke, langkah pertama siapkan telur, jangan lupa direbus sampai matang. Kemudian dikupas sampai bersih kayak gini ya. Aku pakai kurang lebih 1 kilo. Nah, ini udah selesai dikupasin. Lanjut, kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Tapi sebelumnya telurnya mau aku goreng dulu biar berkulit gitu ya. Kalau teman-teman maunya telurnya itu digoreng sampai garing banget boleh. Kalau mau cukup berkulit sebagian kayak gini juga boleh ya. Menurut aku sih udah cukup kayak gini aja, nggak masalah. Langsung aja kita angkat dan tiriskan. Oke, lanjut siapkan untuk bumbunya. Di sini aku pakai 10 siung bawang merah, 1 buah temu kunci, 1 potong kunyit, 3 butir kemiri, dan 6 siung bawang putih. Masukin aja ke dalam blender dan proses sampai halus ya. Lanjut, kalau bumbunya udah halus, kita tinggal panaskan sedikit minyak dan tumis bumbunya sampai tanak dan wangi. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya rata dan pastinya nggak gosong ya. Oke, ini diaduk-aduk. Kalau bumbunya udah tanak kayak gini keluar minyak ya. Ini wangi dan nggak bau langu sama sekali. Lanjut kita tambahkan santan kental. Aku pakai kurang lebih 300 ml. Jangan lupa di sini aku juga tambahkan ada 1 sendok teh garam. Kemudian setengah sendok teh kaldu jamur. Kalau teman-teman suka masakan yang ada rasa manisnya boleh ditambahin dengan gula pasir lah ya, atau pakai gula aren juga masalah. Kemudian telurnya dicemplungin, dimasak sampai bumbunya meresap, tambahin cabai rawit utuh, opsional aja ya. Kemudian ada 4 batang daun bawang yang kecil-kecil itu, bikin aromanya makin sedap dan pastinya enak. Tinggal dimasak sampai bumbunya meresap dan kuahnya mengental kayak gini ya. Menurut aku menu ini tuh sangat enak ya, gurih banget. Ini tuh bumbunya tuh nempel banget kayak gini loh teman-teman. Makanya menurut aku kalau nasi kotak itu kalau dikasih telur kayak gini tuh menurut aku enak banget dan pastinya menggugah selera. Oke, kalau bumbunya udah meresap, kita boleh matikan apinya. Telur bumbu kuning yang enak banget siap untuk disajikan ya. Oke, kita pindahkan ke mangkuk saji. Sebenarnya ini tuh lebih menarik kalau penyajiannya itu telurnya kayak dipotong atau dibelah jadi 2, kemudian bumbunya ditaruh di atasnya gitu ya. Menurut aku lebih meresap aja gitu, tapi nggak masalah. Ini langsung diutuhin aja biar lebih lega yang makan ya. Oke, jangan lupa dicoba resep kita yang pertama. Kalau udah, kita akan beralih ke menu yang kedua ya. Tentu saja masih di olahan telur. Langsung aja kita siapkan telur lagi. Untuk telurnya di menu yang kedua kita akan rebus juga ya.
Aku pakai telurnya itu 11 butir ya. Teman-teman boleh pakai sesuai dengan selera. Kemudian kita boleh kupas sampai bersih, lalu kasih kerat-keratan kayak gini ya, biar nanti tuh bumbunya lebih meresap gitu pas dimasak. Karena menu kali ini tuh sebenarnya sangat simpel, tapi kalau bumbunya ngeresep menurut aku jadi nilai plus aja gitu ya. Oke, untuk telurnya tidak perlu digoreng, jadi cukup direbus kemudian kita kerat-kerat, jadi nanti bumbunya lebih nempel. Oke, lanjut siapkan bumbunya dan 6 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 4 buah cabai hijau besar, 5 buah cabai merah besar, dan cabai rawit hijau dan merah. Aku pakai segenggam. Kalau teman-teman rasa kurang pedas, boleh ditambahin lagi ya untuk rawitnya. Nah, semua bumbunya langsung aja aku masukkan ke dalam panci dan rebus sampai empuk. Setelah itu baru deh kita masukkan ke dalam chopper dan proses sampai halus atau boleh kasar-kasar. Kalau aku sih sukanya untuk menu ini aku kasar-kasar aja ya ngechopnya. Nah, biar lebih kelihatan teksturnya dan menurut aku lebih enak aja gitu ya. Oke, tinggal ditumis sampai wangi. Jangan lupa diaduk-aduk sampai rata. Kalau udah, telurnya boleh kita cemplungin. Lalu tambahin setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, dan di sini aku tambahkan sedikit air. Lalu ada saus tiram juga ya. Aku pakai 1 sendok teh. Kalau teman-teman pengen ditambahin sedikit kecap manis boleh, tapi untuk menu ini aku nggak pakai kecap manis sama sekali. Cukup saus tiram aja ya. Oke, tinggal dimasak sampai bumbunya itu meresap. Boleh sambil diaduk-aduk sesekali gitu ya. Oke, ini bumbunya udah meresap banget. Namanya kalau di tempat aku ini tuh telur cili padi. Enak, pedes, gurih, nikmat banget. Dimakan bareng nasi putih anget-anget juga udah mantul banget. Kalau udah mateng tinggal kita pindahkan ke mangkuk saji dan ini tuh siap untuk disajikan. Gimana? Sangat gampang, simple, dan super praktis banget kan cara masak menu kita yang kedua hari ini. Teman-teman bisa langsung mempraktekannya di rumah ya karena menunya itu sangat simpel. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng biar lebih sedap lagi. Oke, menu pertama dan kedua udah siap. Kita akan berlanjut ke menu yang ketiga. Kira-kira di menu kita yang ketiga ada apa ya? Terus ikutin videonya sampai selesai. Oke, kali ini aku mau bagikan resep telur merah ya atau telur bumbu merah. Ini tuh biasa untuk teman makan nasi kuning, nasi campur, nasi uduk, atau dimakan kayak gini aja menurut aku juga udah enak. Dicampurin dengan kayak sayur lodeh itu juga mantul ya. Oke, langkah pertama siapkan 1/2 kilogram telur, kemudian kita boleh rebus sampai matang ya. Ini aku pakai telurnya tuh kecil-kecil banget. Kalau misalkan teman-teman mau pakai lebih banyak lagi untuk telurnya, boleh banget ya. Selanjutnya siapkan bumbunya, ada 15 buah cabai merah, boleh dibuang bijinya, boleh juga enggak ya. 2 buah tomat, kemudian 10 siung bawang merah, dan 5 siung bawang putih. Udah bumbunya simple aja. Untuk cabai merahnya direbus aja dulu ya, biar nanti warnanya tuh lebih keluar, lebih menyala gitu ya. Lanjut dimasukkan ke dalam blender semuanya dan diproses sampai halus. Oke, kalau bumbu halusnya udah siap, nah ini telurnya mau aku goreng dulu sampai berkulit gitu ya, biar lebih menarik gitu. Jangan lupa diaduk-aduk biar garingnya merata kayak gini ya. Kalau udah kecoklatan dan berkulit, kita boleh angkat dan tiriskan si telurnya. Lanjut kita kurangi minyaknya dan tumis bumbu halusnya sampai tanak dan wangi ya. Jangan lupa diaduk-aduk biar matangnya itu rata dan pastinya nggak gosong. Nah, setelah warnanya gelap kayak gini, minyaknya naik, kita boleh tambahkan telurnya ya.
Oke, kemudian aku tambahkan juga 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh lada bubuk, setengah sendok teh gula merah, kemudian 1 sendok teh saus tiram, dan ada asam jawa yang dilarutkan ya, aku pakai 1 jempol. Oke, tinggal diaduk rata.